Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi ini kita bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah dasar-dasar promosi kesehatan, pertemuan daring yang keempat. Pertemuan ini melanjutkan dari pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga kita hanya menjelaskan perilaku hidup bersih dan sehat sampai ke-6. Pada hari ini kita akan melanjutkan perilaku hidup sehat dalam tatanan rumah tangga sampai ke-13. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat yang lalu kita sampai ke-6 dan sekarang adalah sampai 7 sampai ke-13 dengan tema pertama persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, ke-8 pemberian ASI eksklusif, ke-9 mencuci tangan dengan air bersih sebelum makan dan sesudah buang air besar, 10 menggosok gigi minimal 2 kali sehari, ke-11 memberantas jentik-jentik nyamuk atau 3M+, ke-12 tidak minum alkohol, ke-13 peserta BPJS. Persalinan ditolong nakes oleh tenaga kesehatan. Hal ini penting. Banyak kematian-kematian karena ditolong dengan tenaga-tenaga bukan profesional seperti tenaga dukun, ya, tenaga lain-lainnya. Dengan ditolong oleh tenaga kesehatan diharapkan secara kebersihan, secara medis dapat dipertanggungjawabkan karena kelainan-kelainan waktu kehamilan, waktu persalinan dapat diatasi dengan peralatan yang lengkap. Dalam hal ini mungkin banyak komplikasi yang timbul. Dengan tenaga kesehatan hal tersebut dapat diatasi. Berbeda dengan pertolongan, minta pertolongan dukun dan lain sebagainya, sehingga ya angka kematian dapat meningkat, di mana kematian ibu, kematian bayi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pertolongan tenaga kesehatan, maka diharapkan semua persalinan dapat ditangani dan baik ibu dan anaknya akan selamat, karena dengan tenaga kesehatan dapat diketahui, ya, deteksi dini dari persalinan tersebut, kelainan yang mungkin timbul dan tindakan-tindakan tenaga medis yang akan membantu menyelamatkan ibu dan bayi waktu persalinan. Karena pada pelayanan kesehatan, baik pelayanan puskesmas, rawat inap maupun persalinan tingkat selanjutnya seperti rujukan, di mana tenaga-tenaga ahlinya seperti bidan, dokter kandungan, dan lain sebagainya siap akan melakukan pertolongan pada kasus-kasus yang mungkin tidak dapat ditangani pada pelayanan kesehatan dasar. Di pelayanan kesehatan lanjutan atau rujukan, hal ini dapat diatasi karena banyaknya dokter-dokter ginekologi yang dapat mengatasi hal ini. Ke-8, pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dari mulai lahir, artinya sejak dia lahir, dia mencari sendiri puting susu ibu dan mengisapnya sendiri. Jadi ada aturan, ya, tidak boleh langsung disusukan tapi ditaruh di dada ibu. Sebentar kemudian kita lihat dia bergerak-bergerak mencari upaya untuk menyusui, sehingga hal ini yang dimaksud dengan menyusu dini. Dengan demikian maka kebutuhan ASI eksklusif karena kolostrum pertama yang diisap oleh bayi sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh bayi itu tersendiri. Dengan air susu ASI eksklusif, di situ banyak vitamin, banyak zat antibodi yang akan melindungi bayi dari penyakit-penyakit tertentu, sehingga diharapkan ibu mau menyusukan anaknya, ya, sampai usia 6 bulan. Tentunya bagi yang bekerja dapat menyedot susu ibunya, kemudian disimpan pada wadah steril, tentunya dibekukan sehingga
jika anak memerlukan, bisa dicairkan kembali kemudian diberi minum kepada bayi tersebut, ya. Sehingga kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan, ya, tidak terputus. Ibu dapat bekerja, anak dapat mendapat susu eksklusif sebagaimana mestinya. Pemberian ASI eksklusif ini sangat bermanfaat baik ibu maupun anak selama 6 bulan tersebut, sehingga anak akan tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik, ya. Keeratan secara psikologis antara ibu dan bayi dapat dipertahankan. Nomor 9, mencuci tangan dengan air bersih. Mencuci tangan dengan air bersih ini merupakan kewajiban kita sehari-hari, karena penularan penyakit melalui tangan itu sangat kompleks, baik itu penyakit diare, penyakit saluran pencernaan, dan penyakit lain-lainnya, semuanya melalui kontaminasi dari tangan yang kotor. Dengan mencuci tangan sebelum makan, ya, kita menghindari dari kuman-kuman yang mungkin ada di tangan kita masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang kita makan. Kedua, menghindari, ya, bakteri-bakteri yang jahat, ya, dan lain sebagainya yang mungkin melekat di sela-sela tangan kita. Dengan mencuci tangan, tangan kita akan menjadi bersih, sehingga kita makan akan lebih sehat dan makanan tidak terkontaminasi dengan bakteri, virus, dan lain sebagainya. Selain itu, mencuci tangan setelah BAB itu sangat penting, karena buang air besar di situ terjadi sumber penyakit, ya. Dan selain itu, sesudah buang air besar dengan mencuci tangan, tangan kita akan menjadi bersih. Tentu mencuci tangan sesuai dengan prosedur bagaimana mencuci tangan dengan bersih, dengan menggunakan sabun, ya. Dengan menggunakan sabun, bakteri-bakteri yang ada melekat di kuman setelah buang air besar dapat terbunuh dan tangan kita menjadi bersih kembali. Jadi setiap kegiatan agar kita sehat, maka setiap kegiatan melakukan kegiatan seharusnya kita mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan, kemudian mencuci tangan sesudah melakukan kegiatan. Karena sumber penyakit bisa saja datang dari tangan masuk ke dalam tubuh kita. Biasakan kita mencuci tangan dengan air bersih, air mengalir, sehingga tidak berulang kali kita menggunakannya. Dan dengan air bersih ini, kuman-kuman akan lari atau akan mati karena sabun, sehingga tangan kita menjadi bersih dan dapat dipakai. Tentunya dengan bersih kita merasa lebih baik lagi dengan tangan yang bersih. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Mengapa perlu menggosok gigi? Pertama, karena di gigi banyak sisa-sisa makanan, ya, yang dapat menyebabkan kerusakan gigi baik sehabis makan. Tentunya dengan menggosok gigi secara teratur setelah makan, sebelum tidur, akan menjaga gigi saudara supaya tetap bersih. Pertama, gigi Anda akan menjadi lebih bersih. Kedua, kerusakan gigi karena sisa-sisa makanan di dalam mulut akan hilang. Ketiga, dengan banyaknya sisa-sisa makanan akan membuat mulut saudara berbau. Keempat, tentunya penyakit-penyakit dapat masuk melalui mulut karena tidak menggosok gigi. Diharapkan menggosok gigi dimulai daripada usia 3 tahun sampai seumur hidup. Jadi tidak boleh terputus. Sehari minimal 2 kali setelah makan, sebelum tidur, supaya gigi saudara tetap sehat. Bagaimana untuk memeriksakan gigi? Minimal saudara memeriksakan gigi ke dokter atau ke puskesmas 6 bulan sekali, sehingga kerusakan-kerusakan gigi
dapat diatasi dengan secepatnya dan gigi saudara akan tetap sehat. Selain itu, tentunya dengan gigi yang sehat tentunya menyebabkan aroma mulut saudara akan baik, tidak berbau. Selain itu juga dengan gigi yang sehat, maka Anda akan mengurangi risiko perawatan gigi, risiko sakit gigi selama hidup saudara. 11. Memberantas jentik nyamuk atau 3M+. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk bukan hanya nyamuk yang berada di rawa, tetapi yang berada di kerota juga dapat menyebabkan penyakit. Kita sering mendengar penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes, di mana nyamuk Aedes itu nyamuk yang intelek. Dia tidak suka di air kotor, dia senangnya di air bersih. Sehingga penyakit ini sering mengenai banyak orang karena tidak menyangka di tempat air yang bersih, jentik-jentik tersebut berkembang biak sehingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa menggigit manusia dan tentunya dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes ini disebut juga nyamuk intelek karena tidak suka di tempat-tempat yang kotor, tetapi senang sekali di tempat air-air yang bersih, seperti penampungan air hujan di bak mandi, penampungan air hujan di tempayan-tempayan, dan lain sebagainya. Jika tidak dilakukan pengurasan setiap minggu, maka akan banyak jentik-jentik yang berkembang biak menjadi nyamuk. Dan hebatnya, nyamuk tersebut tidak menggigit pada malam hari, tetapi menggigit pada pagi sampai sore hari. Sehingga banyak anak-anak yang terjangkit penyakit demam berdarah pada waktu musim hujan, ya, di mana air bersih tersebut banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum dan lain sebagainya, tapi tidak ditutup, tempayan tidak ditutup dengan rapi sehingga nyamuk dapat mengirimkan telurnya atau menaruh telurnya pada tempayan tersebut, pada bak mandi tersebut, sehingga jentik-jentik nantinya akan menetas, telur menetas menjadi jentik-jentik, jentik-jentik dan menjadi nyamuk. Nah, pentingnya untuk kebersihan jentik-jentik tersebut dilakukan pengurasan bak mandi serta pemberian abate pada tempayan-tempayan di mana air tersebut dapat tersimpan lama dengan memberikan abet sekitar 200 gram atau 20 gram, ya. Maka tempayan yang sebanyak airnya 200 liter akan aman selama 3 bulan, ya. Jadi pentingnya memberantas nyamuk dengan pertama kegiatan biasa, artinya menguras bak mandi seminggu sekali. Kedua, memberi abate pada tempayan sehingga tempayan yang belum sempat diambil airnya akan aman dari telur-telur nyamuk Aedes. Karena dengan adanya abate di dalam air minum, telur-telur tersebut tidak akan dapat menetas. Telur-telur tersebut akan mati dengan sendirinya. Tidak minum alkohol. Nah, ini sangat penting karena alkohol adalah dapat merusak kesehatan tubuh. Alkohol mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak hati karena alkohol tidak mudah dicerna oleh pencernaan sehingga hati bekerja lebih keras untuk menetralkan alkohol. Semakin tinggi kadar alkohol, semakin berat hati untuk menetralkan menjadi normal kembali. Nah,
Resiko jika sering mengkonsumsi alkohol, maka akan timbul penyakit sirosis hepatis, artinya pengerasan pada hati karena hati tidak mampu lagi mencerna kadar alkohol. Yang lama-kelamaan akhirnya hati akan mengeras dan dapat menyebabkan kematian. Alkohol sangat merusak tubuh manusia, ya, karena kadarnya baik rendah maupun tinggi. Jika diminum secara perlahan setiap hari, maka dalam kumulatif tertentu hati Anda akan menjadi sakit, tubuh Anda menjadi sakit, saudara ketagihan, karena sifat alkohol juga merupakan sifat adiksi atau menyebabkan adiksi atau ketagihan. Tapi alkohol sama bahayanya dengan racun, sama bahayanya dengan rokok, karena alkohol merusak organ-organ vital di dalam tubuh, terutama hati, lambung, dan lain sebagainya. Peserta BPJS, hal ini penting, saudara harus ikut BPJS karena secara tidak langsung kita sama-sama, ya, bersubsidi, yang kaya menolong yang miskin, ya, karena kalau sakit biaya bukan sedikit, terutama penyakit-penyakit kronis yang memerlukan biaya bisa sampai seumur hidup. Contohnya penyakit hipertensi yang tidak bisa diobati satu kali obat dia sembuh, tapi memerlukan kurun waktu yang lama untuk tetap dipertahankan. Begitu juga penyakit-penyakit diabetes, ya, memerlukan waktu lama untuk perawatan, ya. Bahkan ada yang sampai seumur hidup. Kalau tidak mengikut BPJS, maka dari mana uang saudara untuk berobat? Karena berobat itu cukup mahal. Dengan ikutnya menjadi peserta BPJS, Anda akan tertolong tentunya karena sistem, ya, subsidi silang, sehingga saudara dengan membayar biaya relatif rendah tetapi mendapat pelayanan yang maksimal. Tentunya bukan hanya penyakit-penyakit hipertensi, jantung, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang sifatnya akut juga, ya, dapat menyebabkan saudara sakit, tapi bisa diatasi sehingga dapat bekerja seperti biasa. Saudara tidak perlu memikirkan biaya yang akan saudara keluarkan jika saudara menjadi peserta BPJS. Terima kasih kepada saudara-saudari mahasiswa. Demikian uraian singkat dari kami, ya. Semoga dapat dimengerti, dan tentunya ini saudara bisa melihat literatur-literatur yang akan kami sampaikan nantinya. Hari ini kita untuk sesi BPJS atau sesi PHBS sampai ke 13, ya, terakhir, karena tatanan rumah tangga hanya ada 13 PHBS, dan diharapkan saudara-saudari juga dapat nantinya menerapkan perilaku PHBS ini maksimal 13 ini. Sebelum saya akhiri, saudara-saudari mempunyai tugas daring keempat. Tentunya kami mohon penjelasan atau mohon agar sebaik-baiknya menjawab, ya, sesuai tentunya dengan kaidah-kaidah dari pertama, mengapa harus ditolong oleh tenaga nakes. Jadi waktu persalinan harus ditolong oleh tenaga nakes. Tentu itu ada beberapa unsur yang harus saudara jawab, bukan hanya karena keselamatan dan lain sebagainya, tapi tentu banyak faktor yang dapat, ya,
menyebabkan hal yang positif jika ditolong oleh tenaga kesehatan. Kedua, mengapa bayi harus mendapat ASI eksklusif minimal sampai usia 6 bulan? Tentunya juga ini merupakan tantangan saudara untuk menjawabnya. Selain yang tadi dijelaskan oleh saya, tentu saudara dapat hasanah-hasanah lain dari buku-buku lain, dari jurnal-jurnal lain. Ketiga, mengapa harus mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar? Demikian juga kami mohon penjelasan saudara. Tentunya saudara dapat mencari jawaban yang lebih lengkap dari penjelasan sederhana saya. Keempat, mengapa kita harus menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari? Kelima, mengapa kita harus ikut sebagai peserta BPJS Kesehatan? Terima kasih. Sesi keempat ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.